Apa aja sih bahan-bahan yang kita butuhin untuk bikin rover ini? Yang pertama pastinya kabel ya, rainbow cable. Yang kedua ESP32 cam. Kemudian kita juga perlu USB UART. Nah, board ESP32 cam ini tidak dilengkapi dengan USB interface. Jadi, kita harus nyambungin USB UART dengan ESP32 cam. Bagaimana cara nyambunginnya? Kita akan coba lihat kabel pin yang ada di dalam USB UART terlebih dahulu. Nah, di sini ada 3,3 volt, kemudian DTR, kemudian RX1, selanjutnya TX0, dan GND untuk ground, kemudian yang terakhir adalah 5 volt power. Pin mana saja yang akan kita gunakan? Kita di sini nanti akan melihat pin mana yang available juga di ESP32 cam yang bisa dihubungkan dengan USB UART. Pertama 5 volt, kemudian GND untuk groundingnya. Dua pin ini akan digunakan untuk memberikan power kepada ESP32 cam. Kemudian untuk transfer datanya, di sini ada UOT. Kemudian yang kedua UOR. Yang T ini adalah untuk transceivernya, yang R untuk receivernya. Jadi untuk menghubungkannya 5 volt nanti di USB UART disambungkan dengan 5 volt di ESP32 cam. Groundnya disambungkan dengan ground di masing-masing port. Kemudian untuk TX di USB UART digabungkan dengan receiver di ESP32 cam. Receiver yang ada di USB UART disambungkan dengan transceiver di ESP32 cam. Nah, kita coba siapkan kabel pelanginya terlebih dahulu. Di sini kita butuhkan female dengan female ya. Kita coba gabungkan dulu, sambungkan power 5 voltnya dan juga grounding pinnya yang ada di USB UART menuju ke ESP32 ya. Pastikan warna kabel, jangan sampai salah. Di sini saya menggunakan kabel hijau untuk 5 volt dan kabel kuning untuk groundingnya. Ke 5 volt, yang kabel hijau harus dimasukkan ke 5 volt. Pin 5 volt yang ada di ESP32, jangan sampai salah. Karena kalau salah nanti portnya bisa terbakar. Jadi mesti hati-hati dan sangat teliti di penyambungan kabel power ini. Ground harus ketemu grounding, 5 volt harus ketemu dengan pin 5 volt. Selanjutnya kita membutuhkan dua kabel lagi untuk receiver dan transceivernya. Pertama kita sambungkan transceiver terlebih dahulu. Transceivernya di sini berwarna ungu, kabel menggunakan warna ungu, bebas ya kabelnya, bisa menggunakan kabel warna apapun. TX0 yang ada di USB UART digabungkan dengan UOR. U0R yang ada di ESP32 cam. Pastikan ya, nyambungnya ke yang UOR, U0R.
Selanjutnya adalah RX1 dari USB UART. Ini harus disambungkan dengan pin TX atau UOT yang ada di ESP32CAN. UOT ini berada di sebelahnya pin ground, Untuk bisa flashing ESP32CAN, ada satu buah kabel tambahan lagi yang kita butuhkan, yakni untuk menggabungkan pin digital 0, digital IO0 dengan grounding. IO0 posisinya berada berdekatan dengan satu jejer dengan deretan UOR dan UOB. Groundingnya kita hubungkan dengan pin IO0. Ini harus digabungkan. Kalau tidak digabungkan, maka port ESP32CAN tidak bisa di flashing. Selanjutnya kita juga membutuhkan USB kabel yang mini untuk menghubungkan USB UART dengan laptop. Cukup colokin aja USB mininya dan sambungkan dengan laptop. Selanjutnya kita masuk ke codingannya. Nah, di sini saya menggunakan IDE Visual Studio Code, dan teman-teman juga bisa menggunakan IDE Arduino atau IDE lainnya ya. Pertama di sini kita set motor pinnya dulu di dalam kodenya, kemudian kita atur juga untuk WiFi, SSID dan credentialnya. Kemudian di sini di code-nya ada beberapa pin yang sudah di set terlebih dahulu. Pin ini adalah miliknya ESP32CAN yang terhubung dengan kameranya. Source code ini bisa teman-teman cek di deskripsi video. Nanti bisa di check out dari GitHub-nya atau dari snapshot kodenya yang ada di sana. Bisa di copy paste atau bisa di full ya. Ada banyak bagian kode yang cukup penting di sini, nanti bisa dibaca deskripsinya. Sama seperti setup motornya yang diatur, pinnya adalah pin output. Kemudian ada beberapa setup pinnya juga, tidak kalah pentingnya. Nah, di bagian motor control ini, secara sederhananya untuk mengontrol rovernya kita menggunakan tombol ASDW, A untuk ke kiri, S untuk mundur, D untuk ke kanan, dan W untuk maju. Kemudian di sini ada tambahan E untuk berhenti, stop. Untuk menghubungkan kamera dengan web browser, nanti kita di sini menggunakan soket ya, web socket. Nah, di sini juga ada HTML root-nya yang berisi preview dari kameranya, kemudian controller ASDW, controller movement dari rovernya itu nanti dari web browser sendiri. Jadi dalam satu URL, dalam satu request, nanti kita bisa mengontrol sekaligus melihat view dari kendaraan, dari kameranya.
Ada satu fungsi di sini namanya proses motor command, di mana trigger nanti di translate menuju ke digital write-nya di pin untuk motornya. Nah, di sini motor A ketika forward, motor A-nya itu di high dan motor B-nya di low. Begitu juga ketika backward itu akan dibalik. Kemudian yang lebih penting lagi di sini ketika melakukan belok kiri dan kanan, itu setelah diberikan high, setelah 100 milisecond, itu nanti akan dijadikan low lagi. Tujuannya supaya tidak terjadi continuous movement ke kanan atau continuous movement ke kiri. Jadi ketika tombol A atau D-nya dilepas, dia langsung kembali ke posisi normalnya. Jadi kalau dia selalu high, itu nanti rovernya akan tetap bergerak ke kanan terus atau ke kiri, terus ketika dia salah satu tombol ditekan kemudian dilepas. Kemudian untuk menjalankan compile dulu ya, kita perlu compile code-nya. Di sini menggunakan Arduino CLI. Command-nya nanti bisa dilihat dari bisa di copy paste. Di sini kita melakukan compiling terlebih dahulu. Compilingnya cukup lama ya. Saya fast forward videonya terlebih dahulu. Nah, setelah compiling berhasil, kita bisa flash dengan cara mengupload Arduino CLI, upload, kemudian portnya diberikan port 8. Dimana kita bisa mendapatkan portnya? Nah, portnya ini bisa diakses melalui device manager yang ada di Windows. Kemudian bisa dicari di bagian port, COM, dan LPT. Di sana nanti akan muncul di port berapakah si USB UART yang kita pasang. Kembali ke IDE-nya, sekarang bisa kita jalankan command untuk uploadnya. Ini nanti akan cukup lama ya proses uploadingnya. Dan jika diperhatikan nanti di boardnya akan terlihat berkedip-kedip ya di USB UART-nya. Itu menunjukkan kalau proses flashing sedang berjalan. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Oke, selanjutnya di sini sudah ada sebuah mobil mainan, mobil remote control punya anak, dan itu basic yang bisa dikontrol sangat basic, yaitu maju, belok kiri, belok kanan. Semua kabelnya ini sudah dilepas, kemudian dihubungkan dengan motor driver. Jadi di sini motor 1 terhubung dengan maju mundur dari kendaraannya, sedangkan motor 2-nya terhubung dengan steeringnya, belok kiri dan belok kanan. Disambungkan dengan sebuah baterai yang cukup besar di sini, baterai bekas power bank untuk memberikan daya kepada motor supaya dia bisa jalan. Oke, selanjutnya kita ambil ESP32 yang sudah kita flashing tadi, lepas semua kabelnya terlebih dahulu, kemudian nanti akan kita sambungkan dengan pin ESP32 cam dengan pin motor. Jika dilihat di source code-nya, pin motor A di pin 12-13 dan motor steeringnya di 14-15, karena cuman ini yang pin yang available di ESP32 cam. Selanjutnya kita cek di mana posisi pinnya. Posisi pinnya berada di baris sebelah sini, dekat dengan 5 volt juga ya posisinya.
Dan kita ambil beberapa kabel. Di sini 4 buah kabel yang kita butuhkan. Kita coba sambungkan dengan pin 12-13 menuju ke motor A. Kemudian pin 14-15 ke motor B. Nah, mobil mainan ini sebenarnya sudah dilengkapi oleh baterai bawaan yang powernya 4,7 volt. Baterai ini sudah saya hubungkan dengan dua buah kabel, yakni kabel warna biru dan kabel warna hijau. Warna birunya positif 4,7 volt dan yang hijau negatif. Nanti kabel birunya akan kita sambungkan dengan pin 5 volt di SP32 dan kabel biru dihubungkan dengan pin grounding. Kabel hijau ya, kabel hijau grounding. Harus cukup berhati-hati ketika menggabungkan dan menyambungkan kabelnya, jangan sampai salah sambungnya. Di sini yang biru adalah 5 volt, larinya ke 5 volt. Kemudian yang hijau disambungkan ke grounding. Jangan sampai kebalik, karena kalau kebalik nanti bisa terbakar SP32 cam-nya. Kita cek dengan menekan tombol reset yang ada di boardnya. Kalau harusnya dia akan bergerak-gerik ya. Sepertinya tidak bisa menyala, berarti ada yang bermasalah dengan kabelnya, sambungan kabel powernya. Kita cek terlebih dahulu. Ya, terus sekali ternyata salah satu kabelnya longgar. Kita kencangkan, kemudian kita tes kembali dengan menekan tombol reset apakah akan menyala. Nah, jika dia sudah menyala seperti ini berarti sambungan sudah berhasil. Saatnya mencoba. Oke, setelah kabel power terhubung, nanti SP32 cam-nya akan membuat akses point bernama SP32 cam ID. Nanti coba kita sambungkan terlebih dahulu dengan dengan akses point itu. Kemudian kita buka addressnya 192.168.1.1. Kemudian kita coba buka, nanti akan ada halaman web browsernya. Nah, ini dia sudah berhasil terhubung ya. Jadi ketika tangan digerakkan, sudah bisa terlihat di kamera. Selanjutnya kita coba kontrolnya apakah bisa. Oke, akan terlihat seperti motornya bergerak. Nanti bisa disesuaikan jika terbalik, A-nya mungkin untuk menjadi maju atau A-nya malah menjadi belok kanan, tinggal ditukar saja kabelnya, posisi kabelnya.
di pin berapa. Nah, di sini karena sudah di set sebelumnya dan sudah saya tes sebelumnya, jadi pinnya sudah sesuai sehingga bisa digerakkan. Dikontrol menggunakan tombol yang ada di keyboard, tombol seperti menggerakkan mobil balap di game balap. Nah, beginilah hasilnya. Kita pasang kameranya di depan, kemudian saatnya kita uji coba balapan di dalam kamar. Bagi teman-teman yang baru belajar dan pengen buat rover seperti ini, silahkan dicopot saja kodenya, kemudian dibaca instruksi yang ada di dalam video project. Jika ada pertanyaan, bisa taruh di kolom komentar. Terima kasih dan selamat mencoba.